Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita akan lihat bab 13 dari buku Loved, karya Martina Lauchenko. Judulnya, Metrik yang Penting. Betul. Fokus kita kali ini ke metrik-metrik kunci ya dalam pemasaran produk. Misi kita jelas, bukan cuma lihat angka doang. Tapi paham metrik mana yang benar-benar penting dari kacamata pemasaran produk dan gimana ini bisa jadi panduan strategis Anda. Mari kita bedah deh. Nah, yang menarik di sini, bab ini kan bilang kalau satu metrik itu bisa dilihat beda-beda ya. Tergantung timnya, mau itu sales, marketing umum, atau produk. Oke. Kita akan fokus ke lensa pemasaran produk nih. Gimana metrik ini kasih sinyal soal posisi produk Anda di pasar, dan juga ya seberapa efektif sih strategi go-to-marketnya. Ini bukan soal laporan aja, tapi lebih ke diagnosa. Oke. Langsung aja ya ke metrik gambaran besar yang dibahas di awal bab. Itu ada win rate, tingkat kemenangan penjualan. Ini kan seringnya jadi andalan tim sales ya. Tapi Anda bilang ini punya makna lebih dalam buat pemasaran produk. Gimana tuh? Tepat sekali. Gini, bagi pemasaran produk, win rate yang rendah itu bukan sekedar PR buat tim sales. Ini bisa jadi kayak lampu kuning gitu. Ada masalah yang lebih fundamental mungkin. Fundamental, maksudnya? Ya, mungkin segmentasi pasar kita agak meleset. Atau pesan nilai produknya kurang kena sasaran. Bisa juga positioning produk kita, gimana produk kita mau dilihat dibanding pesaing, ternyata kalah kuat. Misalnya nih ya, kalau win rate anjlok justru setelah demo produk, nah ini sinyal kuat buat pemasaran produk. Perlu revisi skrip demo atau bahkan materi positioning inti, karena jelas ada yang nggak klik sama calon pelanggan di tahap itu kan. Wah, itu perspektif menarik ya. Biasanya kan orang langsung, wah ini performa tim sales nih. Jadi pemasaran produk harusnya lihat ke dalam dulu ya. Analisa dari sisi strategi dan pesannya gitu. Bener banget, pemasaran produk bisa mengarahkan perbaikan. Misalnya, sempurnain sales playbook. Atau bikin materi pendukung yang lebih tajam, lebih relevan sama segmen yang dituju. Nah, selanjutnya, bab ini masuk ke metrik corong pelanggan atau customer funnel. Tingkat konversi antar tahapan gitu. Ya, customer funnel. Misalnya dari awareness ke consideration gitu ya. Atau dari trial ke beli. Nah, pemasaran produk lihat ini gimana. Kalau ada pipa yang mampet di satu tahap, langkahnya apa? Langsung, cus, bikin konten baru. Nggak secepat itu juga sih. Analisis dulu, kenapa macetnya? Itu penting. Oke, analisa dulu. Ya, apakah pesannya di tahap itu kurang menarik? Gitu kan? Atau mungkin deskripsi fitur di web terlalu teknis, nggak fokus ke manfaat. Atau jangan-jangan ada friksi dalam prosesnya. Misalnya formulir daftarnya kepanjangan, bikin bingung. Masuk akal. Nah, setelah diagnosanya jelas, baru deh pemasaran produk bisa arahkan taktik spesifik. Bisa jadi bikin video tutorial, atau menyederhanakan tulisan di landing page, atau bahkan bikin semacam kalkulator ROI sederhana gitu, biar calon pelanggan gampang lihat nilai produknya. Intinya sih identifikasi dulu hambatannya, baru cari solusi yang pas. Jadi kayak dokter ya. Diagnosa dulu, baru kasih resep obatnya. Oke. Ini masuk akal banget. Terus ada lagi metrik finansial yang sering jadi sorotan. Customer Acquisition Cost, CAC, biaya akuisisi pelanggan. Gimana pemasaran produk berperan di sini? Bukannya ini lebih ke ranah marketing umum atau finance ya? Justru pemasaran produk punya peran krusial di sini. Gini, kalau CAC terus naik dan, wah udah nggak sehat nih buat profitabilitas, ini alarm keras. Alarm keras ya? Iya, kita perlu tanya, apakah kita ini bakar uang buat narik segmen pelanggan yang salah, yang gampang churn atau LTV-nya rendah? LTV itu lifetime value kan? Betul, lifetime value. Terus apa pesan kita udah cukup efektif meyakinkan segmen yang tepat biar konversinya efisien gitu? Gimana dengan marketing mix kita? Kombinasi saluran pemasarannya, iklan, konten, SEO, medsos. Mungkin kita terlalu bergantung sama kanal berbayar yang mahal, padahal ada potensi di organik. Saya pernah lihat kasus, CIC tiba-tiba naik drastis. Ternyata, setelah dianalisa sama pemasaran produk, platform iklan andalan mereka jadi kurang efektif. Kenapa tuh? Karena ada perubahan algoritma, nggak bisa jangkau segmen ideal mereka lagi. Nah ini akhirnya mendorong mereka alokasi ulang budget ke kanal lain yang lebih oke.
Jadi pemasaran produk itu bantu mastiin ya kalau uang marketing itu dipakai buat narik pelanggan yang tepat dan dengan cara yang efisien juga. Ini nyambungin aktivitas marketing langsung kesehatan finansial bisnis dong. Tepat sekali, tepat banget. Jadi, inti dari bab ini tuh bukan sekedar liatin angka di dashboard, bukan cuma itu. Pemasaran produk pakai metrik-metrik ini ya win rate, konversi funnel, CAC, dan lainnya itu sebagai alat diagnosis. Diagnosis. Iya, untuk paham apa yang jalan, apa yang enggak, terus menerjemahkannya jadi tindakan nyata. Ini soal terus-menerus menyesuaikan strategi, pesan, positioning, sama alat bantu. Entah itu sales tools atau konten, biar lebih efektif dorong adopsi produk. Dan ya, capai tujuan bisnis. Buat Anda nih yang terlibat di peluncuran atau kelola produk, paham lensa ini penting banget, supaya fokus ke upaya yang paling ngasih dampak. Jadi kesimpulannya nih, metrik itu ibarat panel instrumen di kokpit pesawat ya. Bisa dibilang gitu. Dan bab 13 dari Loft ini negesin kalau pemasaran produk itu pilotnya. Harus bisa baca semua indikator itu, paham artinya secara strategis, terus ambil tindakan korektif, biar pesawatnya, produknya, terbang ke arah tujuan yang benar. Ini bukan soal laporan doang, tapi soal navigasi aktif. Bener banget. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Oke, apa tuh? Selain metrik kuantitatif standar yang tadi kita udah bahas ya, ada nggak sih sinyal kualitatif atau yang non-konvensional gitu? Sinyal yang mungkin bisa kasih tahu Anda kalau produk Anda itu benar-benar dicintai pasar. Sinyal kualitatif ya. Iya. Sesuatu yang mungkin nggak muncul di spreadsheet atau dashboard, tapi nunjukin resonansi emosional yang kuat. Nah, itu sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut.